Kita lanjutkan acara berikutnya, pembacaan manaqib Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Bakri, yang ini akan disampaikan oleh putra beliau Muhammad Hasan Munawwar. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arshada man astafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim waj'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malik al-'azim. Wassalatu wassalamu على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. ومن خالفه واتبع هواه وآثار دنياه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع اتباع الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أما بعد, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian semata hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah melimpahkan kenikmatan, kesehatan, dan memberikan berbagai macam penyakit. Begitu juga hanya Allah lah yang maha kuasa menghidupkan segala makhluknya dan mematikannya pula. Salawat dan salam selalu Allah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin, juga kepada keluarga, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai akhir masa nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum," yang insyaallah artinya ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kamu. Terdapat pula sebagian ada yang menyebutkan, "'Inda dzikris salihin tatanazalu rahmatur rahmanil ghaffar." Artinya, ketika disebut nama-nama orang soleh, maka turunlah rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu, pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan manaqib dari guru kita, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Maghfurlah, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bin Haji Manuddin, yang insyaallah akan dibacakan pula pada tiap-tiap tahun pada hari wafat beliau, yaitu tanggal 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2013 Masehi, disertai membaca Al-Quran dan tahlil serta salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan sahibul hal sendiri terhadap guru-guru beliau yang telah berpulang ke rahmatullah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat atas kita, mengampuni dosa, serta mengumpulkan kita sekalian dengan guru-guru kita dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, berikut adalah manaqib Al-Alim, Al-Allamah, Al-Maghfurlah, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri
Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1958 di sebuah kampung bernama Kampung Menarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. Beliau adalah anak keempat dari 6 bersaudara, yaitu almarhum Haji Tarsi, almarhum Ki Haji Ahmad Tarmizi, Hajjah Syamrah Atiyah, almarhum Haji Muhammad Subli. Ayah beliau bernama Haji Imanuddin dan ibu beliau bernama Hajjah Saburah. Kedua orang tua beliau adalah orang yang sangat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ayah beliau adalah seorang yang taat beribadah dan senantiasa memelihara wudunya sejak bangun tidur sampai waktu tidur kembali. Sejak kecil, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bin Haji Imanuddin ketika beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Salatiyah Bidin, Kecamatan Danau Panggang, beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin dalam menuntut ilmu. Al-alim, al-allamah di saat mudanya sudah terlihat bakat dan kepiawaiannya berpidato. Hal tersebut menjadikan guru-guru beliau kagum dan bangga hingga berharap kelak Al-Maghfurlah menjadi seorang ulama besar dan dai yang dapat dibanggakan. Pada kenyataannya, harapan guru-guru beliau tersebut menjadi kenyataan. Dengan semboyan yang beliau miliki sewaktu menjadi santri, yaitu bercerminkan kitab bertongkatkan pensil. Akhirnya, beliau dapat menyelesaikan sekolah tingkat aliyah dengan baik di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Al-alim, al-allamah adalah seorang ulama besar dan dai kondang yang dikagumi masyarakat luas, baik di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Di setiap majelis ta'limnya selalu dihadiri oleh ribuan orang yang haus akan wejangan-wejangan ilmu agama dari beliau. Mereka bukan hanya dari kalangan bawah saja, tetapi juga dari kalangan menengah dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Hal ini menandakan bahwa dakwah al-alim, al-allamah dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat luas. Dalam berdakwah, beliau menggunakan metode yang sesuai dengan zamannya, didukung ilmu agama yang luas dan dalam, serta wawasan berfikir yang modern, ditambah penguasaan hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta penguasaan pendapat ulama-ulama yang masyhur. Maka dakwah atau pengajian beliau semakin diminati dan disukai oleh para jamaah yang menghadirinya. Kesungguhan al-alim, al-allamah dalam menuntut ilmu fikih. Dalam hal ini, beliau bermazhab kepada Imam Syafi'i. Dan dalam ilmu tauhid, bermazhab kepada Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan dalam ilmu tasawuf, beliau bermazhab kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Hasan Al-Basri. Hal inilah yang membuat wawasan berfikir beliau menjadi semakin luas dan dalam, sehingga menambah bobot dakwah beliau. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tegas dan berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, serta amar ma'ruf nahi munkar. Beliau berpegang teguh pada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana ulama-ulama besar yang disebutkan di atas. Beliau pula guru spiritual beliau, yaitu sahibul fadilah al-alamah al-mukarram al-hajj Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan guru sekumpul. Yang kemudian ajaran beliau Al-Mukarram Al-Hajj Guru Zaini bin Abdul Ghani diajarkan pula kepada santriwan-santriwati Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin yang beliau dirikan pada tahun 1985 Masehi. Tepatnya peletakan batu pertamanya pada tanggal 1 Muharram 1405 Hijriah.
bertepatan pada tanggal 26 September 1984 Masehi. Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin sedikit demi sedikit berkembang sangat menggembirakan, baik pondok pesantren putra maupun pondok pesantren putri yang telah memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Semuanya itu adalah berkat kegigihan dan kesungguhan dan perjuangan Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri sejak usia kecil sampai akhir hayatnya adalah orang yang berbakti dan memuliakan kedua ibu bapanya. Bahkan setelah keduanya meninggal dunia pun beliau tetap menghormati dan memuliakannya. Setiap tahun Al-Alim Al-Allamah mengadakan haul ayah beliau di kampung Menarap di mana ayah beliau dimakamkan. Demikian pula Al-Alim Al-Allamah sangat memuliakan dan menghormati guru-guru beliau, baik di saat beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah Salatiyah Bintin Kecamatan Danau Panggang maupun ketika sekolah di Madrasah Aliyah Darussalam, khususnya kepada sahibul fadilah Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul. Al-Alim Al-Allamah adalah seorang yang memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu atau talibul ilm. Begitu pula kepada orang yang alim, orang-orang saleh dan orang fakir miskin. Beliau juga adalah orang yang menaruh hormat dan cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para habaib. Juga kepada qari Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Beliau senang bersedekah kepada orang lain, sopan santun dalam bergaul, tidak mau dimuliakan oleh kawan sebaya atau para ustadz, bahkan orang awam sekalipun. Di samping itu, Al-Alim Al-Allamah adalah orang yang suka menolong orang lain, apalagi jika orang tersebut sangat memerlukan bantuan. Beliau murah senyum kepada siapa saja yang beliau temui. Al-Maghfurlah Guru Haji Ahmad Bakri rahimahullah adalah sosok yang istiqamah dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Beliau selalu ikhlas menjalankannya tanpa mengharap imbalan dari orang lain. Beliau lebih mementingkan kemakmuran masjid daripada kepentingan pribadi. Hal ini beliau tunjukkan dengan sifat istiqamah beliau atau konsistensi yang tinggi dalam hal memimpin peribadatan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Seperti pada malam nisfu Sya'ban, begitu pula pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara kebiasaan Al-Alim Al-Allamah dalam masalah amaliyah adalah beliau selalu membaca atau mengamalkan salawat dalail khairat. Hal ini beliau kerjakan sejak menjadi santri Darussalam sampai wafat beliau, baik bersama orang banyak maupun hanya dalam lingkup keluarga saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah pesan atau wasiat yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri yang dikutip dari berbagai sumber, termasuk ketika beliau menyampaikan tausiah di berbagai majelis ta'lim, yaitu di antara lain kepada santriwan-santriwati, amalkanlah hifdzul wudu, memelihara atau selalu wudu, tidak batal wudu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberimu suatu maziyah atau kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Gunakanlah waktu mudamu sebaik-baiknya, karena masa muda adalah masa menanam dan masa tuamu adalah masa memetik hasilnya. Tanamkanlah niat dalam hati lillah ta'ala dalam menuntut ilmu.
Niscaya ilmu yang kamu dapatkan akan menjadi berkah di kemudian hari. Kamu harus siap pakai, tapi tidak perlu minta pakai. Artinya, kapanpun dan dimanapun kamu diperlukan, kamu siap tampil atau memimpin, tapi tidak perlu mengemis minta ditampilkan atau mengemis jadi pemimpin. Sebelum kamu masuk kampung, kamu harus sudah siap dengan rempah-rempah kampung. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Kepada para guru, tanamkanlah amanah dalam diri, sebab kita digaji mereka melalui uang SPP. Kepada orang tua, agar membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sebab manfaatnya akan dirasakan oleh orang tua itu sendiri, baik sebelum meninggal dunia atau lebih-lebih sesudah meninggal dunia. Sebaliknya, anak yang tidak dididik ilmu agama sebelum orang tuanya meninggal dunia sudah merasakan sakit hati gara-gara anaknya. Kepada saudara-saudaraku yang nasibnya kurang beruntung, hidup dalam kepapaan, kemiskinan, dan serba kekurangan, amalkanlah membaca istighfar Astaghfirullahaladzim 1000 kali sehari semalam selama kurang lebih 2 tahun. Niscaya hidupmu akan dicukupkan, bahkan akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkanlah setiap hari membaca salawat dalailul khairat. Niscaya Anda akan diberi kelapangan rezeki yang tidak terduga-duga. Kepada para agniya atau orang kaya, senantiasalah berinfak kepada fakir miskin, sebab Allah menggunakan teori terbalik. Semakin kamu berinfak, semakin ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya berkurang. Kepada para juru dakwah, ikhlaslah dalam berdakwah. Janganlah mengharap imbalan dari siapapun, sebab Rasulullah SAW telah mewariskan ilmu kepada kita, bukan mewariskan materi. Al-ulama warasatul anbiya. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, tegas, bukan keras, menenangkan, bukan meresahkan, dan menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Kepada kita semua, bahwa kita umat Islam adalah sebagai pelayan Rasulullah SAW. Karenanya, jangan pernah bosan membimbing umat Rasul ini ke jalan yang diridhoinya. Bacalah Al-Quran dan tanamkanlah di dalam hati kita bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai pedoman dan pembimbing dalam kehidupan. Kejarlah akhirat, niscaya dunia akan mengejarmu. Tapi jangan berharap mengejar dunia, akhirat akan mengejarmu. Kalau kita ingin memenuhi undangan orang, makanlah terlebih dahulu di rumah, agar tidak mengharap makanan dari yang mengundang. Hendaklah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dimanapun kita berada, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, mulailah dari keluarga sendiri, kemudian qarib qarabat, tetangga dan lingkungan, baru orang lain. Moto Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bercerminkan kitab bertongkatkan pensil dalam menggali berbagai ilmu agama. Demikianlah beberapa wasiat pesan atau wasiat Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Hal ini dipaparkan bukan untuk membangga-banggakan atau menyombongkan diri pribadi beliau, tapi hanya sekedar tahaddus bi ni'matillah, yaitu menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui kehadiran Al-Alim Al-Allamah selama hidup beliau.
Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Maka kehadiran beliau selama hidupnya merupakan sebagian daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat bersama beliau sebagai guru dalam majlis ta'lim dan sebagai pendidik di pondok pesantren Al-Mursyidul Amin. Sementara itu, dengan membaca manaqib al-alim al-allamah ini, mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir pada saat ini maupun untuk anak cucu kita nantinya di masa-masa yang akan datang, sebagai contoh dan suri tauladan yang baik yang akan diikuti oleh mereka insyaallah, sehingga pada akhirnya mereka juga akan menjadi seorang ulama besar dan dapat mengayomi masyarakat Islam Kalimantan Selatan khususnya dan masyarakat Islam Kalimantan Selatan pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2013 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah, dan dimakamkan di samping makam ibundanya, yaitu Hajah Saburah binti Abdurrahman Thohir, dan makam saudaranya Ki Haji Ahmad Tarmizi, serta mertua beliau Haji Husin bin Haji Hasbullah di dalam pondok pesantren Al-Mursyidul Amin. Tak lupa dalam kesempatan ini kami memohon ampun dan maaf yang setinggi-tingginya atas segala kesalahan dan kehilapan almarhum ayahanda kami selama hidup beliau. Mungkin pernah menyinggung perasaan para jamaah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya kami mengharap kepada para hadirin sekalian untuk tidak melupakan beliau Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri beserta keluarga, anak-anak serta murid-murid beliau daripada doa-doa yang baik, entah dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebagusan penjagaannya dan keindahan pertolongannya, serta senantiasa mengarahkan kita menuju jalan yang lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Rahimallah rahmatal abrar wa askanhul jannata daral qarar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa abawayhi wa ajdadihi wa aslafihi wa yumidduna bi'ulumihi wa asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.